Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang kelima dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Judul kecil yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama adalah Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan. Saudara, satu ayat firman Tuhan saya bacakan dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah ayat firman Tuhan yang sudah banyak orang Kristen hafal. Karena firman Tuhan ini sangat populer. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Aku. Nah saudara, sengaja hari ini kita akan merenungkan, memikirkan Yesus adalah jalan. Berarti dalam satu ayat tadi ada 3. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi kita mau memikirkan Yesus adalah jalan. Saudara, kita tahu di dalam hidup ini ada jalan yang salah, ada juga jalan yang benar. Ada jalan yang bengkok, ada jalan yang lurus. Ada juga jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi ada juga jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Saudara, manusia sesungguhnya tahu, apalagi mereka yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Apalagi mereka adalah seorang rohaniawan. Tentunya mereka bisa merasakan ketika seseorang melakukan perbuatan tertentu, sesungguhnya hati kecilnya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap manusia, itu sudah memberitahukan bahwa sesungguhnya jalan yang engkau ambil, tindakan yang engkau lakukan, segala keputusan yang engkau perbuat, itu adalah salah. Satu misal demikian, orang sudah tahu. Atau perbuatan yang kau lakukan adalah benar, engkau pun bisa mengetahui.
Namun, oleh karena manusia oleh Tuhan diciptakan dengan diberi kehendak bebas, manusia sekarang bisa dengan bebas untuk memilih. Sehingga kita pun tahu ada istilah yang umum. Semua orang berkata, hidup ini adalah pilihan. Artinya, kita boleh memilih tanpa Tuhan akan intervensi. Apakah aku mau memilih setia dan taat kepada hukum-hukum Tuhan, atau aku lebih mengikuti hawa nafsuku pribadi meskipun aku harus melanggar perintah Allahku? Saudara, Tuhan berkata, terserah kepada kamu. Yang penting kamu tahu, resiko ditanggung oleh penumpang. Resiko ditanggung oleh setiap orang yang berbuat. Karena Tuhan berkata, apa yang ditabur oleh orang, itu pula yang akan dituai oleh dia. Nah, saudara, oleh karena itu, sesungguhnya setiap orang sudah bisa tahu, perbuatan yang aku lakukan ini benar, perbuatan yang aku lakukan ini salah. Namun seringkali demi memenuhi keinginan dan hawa nafsu kedagingan masing-masing pribadi, tidak sedikit dan tidak jarang banyak manusia yang lebih rela mendukakan hati Tuhan demi untuk memenuhi hawa nafsu pribadi, walaupun apa yang dia lakukan adalah sebuah dosa. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Sabar, senantiasa menanti Anda dan saya mau kembali bertobat kepada jalan yang benar. Dan Tuhan menanti ada saatnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa saja yang telah mereka perbuat semasa mereka hidup di dunia yang fana ini. Saudara, apa sesungguhnya yang ingin disampaikan di dalam judul kecil ini tadi? Yesus adalah Tuhan. Sesungguhnya Yesus adalah Tuhan ingin memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah hukum Tuhan, adalah ketentuan-ketentuan Allah, adalah peraturan-peraturan daripada Tuhan, sehingga Yesus bisa disebut atau menyebutkan jati dirinya, aku adalah jalan, yaitu jalan yang akan menuntun setiap orang yang mau mengikut aturan-aturannya, yang mau mengikut hukum-hukumnya, maka mereka akan berjalan sampai kepada Bapa. Karena hukum-hukum inilah yang akan menjadi rambu, yang akan menjadi panduan, sehingga setiap orang yang mengikuti rambu-rambu itu, panduan-panduan itu, hukum-hukum itu, ketentuan-ketentuan itu akan dibawa oleh Yesus yang adalah Kristus sampai kepada surga, sampai kepada Bapa. Nah, saudara, dia berkata lebih dulu pada Matius pasal yang ke-7. Saudara, kita lihat, silakan Anda catat Matius pasal 7. Saya bacakan ayatnya 13 dan 14. Berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, di dalam judul bacaan Jalan yang Benar, Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Maksudnya apa? Kok masuk menuju kepada kebinasaan? Yaitu mencerminkan gambaran orang-orang di dunia lebih banyak yang suka hidup itu secara gampang. Sehingga seringkali mereka berbuat secara sembrono dengan maksud dan tujuan, yang penting aku happy, yang penting aku bisa raih kesuksesan, walaupun sesungguhnya apa yang aku perbuat sedikit atau mungkin banyak meninggalkan asas-asas keadilan, karena aku melanggar hak orang lain dengan powerku, dengan kelompokku, dengan kekuasaanku. Tetapi demi meraih sukses untuk anak cucuku, ini aku ambil. Nah saudara, ada begitu banyak orang di dunia yang hanya ingin meraih sukses tanpa pernah memperhitungkan perbuatan mereka meraih sukses apakah sudah berkenan di hati Tuhan atau tidak. Seperti video yang keempat, harusnya kita melakukan segala sesuatu yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang di dunia suka lewat pintu yang lebar, jalan yang lebar, jalan yang luas, yaitu yang tidak pernah menghiraukan rambu-rambu, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah yang mengharuskan kita mentaati. Di mana Tuhan berkata, jangan mencuri, malah korupsi. Jangan berzina, malah berzina. Nah saudara, lihat, ada begitu banyak perintah Tuhan, hukum-hukum Allah yang Tuhan tidak ingin manusia melakukan. Justru kita banyak melihat di dunia zaman sekarang, manusia-manusia yang mengumbar hawa nafsunya untuk supaya pokoknya happy, mereka melakukan hal-hal tertentu yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kamu masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit sekali orang yang mendapatinya. Artinya apa? Orang yang mau lewat pintu yang sesak, jalan yang sempit tadi adalah orang-orang yang mau mengindahkan aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketentuan-ketentuan Tuhan, agar supaya di dalam setiap tindakan selalu disesuaikan. Apakah ini Tuhan berkenan atau Tuhan tidak berkenan, sehingga tidak bisa secara bebas melakukannya. Maka itulah disebut pintu yang sesak, jalan yang sempit. Dan ternyata sedikit sekali orang yang melewati di situ. Bahkan di dalam Lukas pasal ke-13, judul bacaan, konteks bacaan yang kurang lebih sama, ditulis dan berkata demikian. Lukas 13 ayatnya ke-23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak
akan dapat. Nah, saudara, kelihatannya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Lukas ini tadi kontradiktif. Satu sisi, dia perintahkan kepada saudara dan saya supaya kita lewat pintu yang sesak itu. Bahkan dia memberikan semangat, berjuanglah. Masuk lewat pintu yang sesak itu. Yaitu hidup tidak boleh semau gue. Hidup tidak boleh berbuat sembrono. Tetapi hidup berbuat dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Dan itu sulit, saudara. Kenapa? Karena hukum Allah selalu bicara tentang kesucian, bicara tentang kekudusan, bicara tentang kebenaran. Sedangkan dunia itu seringkali menawarkan sesuatu jalan pintas yang berbeda yang membuat manusia lebih gampang dan lebih nyaman. Oleh karena itu, diandaikan sebagai jalan yang sempit, pintu yang sesak. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan tetap memberikan semangat kepada saudara dan saya agar supaya kita tetap berjuang lewat jalan yang benar itu dengan mengindahkan segala perintah Tuhan, segala ketentuan Tuhan untuk tidak kita langgar. Walaupun dengan tidak melanggar berarti ada begitu banyak kesulitan yang saya harus hadapi, yang saya harus alami dibandingkan oleh orang-orang tertentu yang tidak pernah memperhitungkan, mengindahkan perintah-perintah Tuhan untuk mereka jalankan di dalam kehidupan ini. Namun, justru di ayat ke-24 seakan-akan terjadi kontradiktif yang berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk pintu yang sesak tadi, tetapi tidak akan dapat. Saudara, kita jadi bertanya, Tuhan, ngapain Tuhan minta kami berjuang masuk ke pintu yang sesak? Padahal Tuhan sudah pasti tahu jawabannya. Tuhan pasti tahu apa hasilnya. Bahwa apa yang kami lakukan, kami perjuangkan, akhirnya membuat kami tidak bisa berhasil. Nah, saudara, ternyata Yesus yang adalah Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada saudara dan saya bahwa berjuang menjalankan hidup benar seperti ketentuan Tuhan semampu kita adalah sesuatu yang tetap penting untuk mendatangkan kesukaan hati Tuhan. Walaupun Tuhan itu tahu apa saja yang Anda dan saya sudah lakukan untuk memenuhi harapan Dia sebagai sang pemilik hukum, itu akan gagal. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan adalah kesungguhan hati saudara dan saya untuk menjadi orang yang taat kepada Dia. Dan Dia ingin sampaikan bahwa manusia itu bisa selamat sampai ke surga, jalannya lewat aku, yang pasti bukan karena hasil jerih payahmu, bukan karena usahamu sendiri. Oleh karena itu Dia berkata, tetapi tidak akan dapat. Artinya, jerih payah manusia sebaik apapun tidak bisa membuat kita bisa diselamatkan, kecuali aku
Yesus yang adalah Tuhan memberikan kasih karunia kepada Anda dan saya yang sudah dinilai oleh Dia bahwa kesungguhan hatimu untuk melakukan yang baik, yang benar, menjadi anak Tuhan yang taat, itulah yang mendatangkan anugerah keselamatan dari Kristus boleh ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, oleh karena itulah Dia pun ketika menyatakan diri, Yesus, aku adalah jalan, Dia pun juga ingin meyakinkan semua orang yang saat itu ada di tengah-tengah Dia dengan menunjukkan siapakah Dia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan membuat berbagai macam mukjizat, yaitu Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir hingga mereka bisa melihat, bisu sejak lahir bisa berbicara, tuli sejak lahir bisa mendengar, lumpuh sejak lahir bisa berjalan, mati dibangkitkan, bahkan Lazarus mati 4 hari dibangkitkan oleh Dia. Dan ini memberikan reaksi spontan dari semua yang menyaksikan. Karena apa? Semua orang yang menyaksikan memberikan pernyataan dan mereka berkata, yang seperti ini belum pernah dibuat oleh nabi sebelumnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, diperbuat oleh Tuhan Yesus tidak pernah bisa diperbuat oleh manusia siapapun, sehingga semua orang akhirnya berkesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga ketika Dia menyampaikan ajarannya, semua orang yang mendengar punya tendensius, punya kecenderungan, bukan cuma ingin mendengar dan mengerti, tetapi mereka juga ingin melakukannya. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan bagi setiap orang yang mau mendengar akan firman-Nya dan setia melakukan perintah-Nya. Maka orang-orang yang seperti ini akan dituntun oleh firman-Nya berjalan sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, Dia menyatakan diri kepada saudara dan saya, aku adalah jalan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.